Tes, tes. Tes satu, dua, tiga. Lama kali. Tes, tes satu, dua, tiga. Tes satu, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada web hari ini ya kita akan membahas beberapa materi ya. Ada lima yang nanti akan saya sampaikan ya. Untuk pertama ini akan saya sampaikan itu mengenai pengantar algoritma dan pemrograman komputer gitu ya. Oke, nah di sini ada beberapa tinjauan mata kuliah.
nantinya diharapkan mahasiswa akan mempelajari bagaimana dasar-dasar pemrograman komputer yang akan menjadi sebuah fondasi penting ya di dalam bidang informasi dan teknologi nantinya. Nah, di mata kuliah ini nantinya kita akan ini ya dirancang nantinya untuk melatih kemampuan berpikir logis, kemudian ada sistematis dan terstruktur dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, selama perkuliahan nanti kita akan membahas ya bagaimana konsep algoritma ini secara detail, kemudian mulai dari penyusunan langkah ya penyelesaian masalah hingga nanti penerapannya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, nantinya juga mahasiswa juga akan belajar ya bagaimana untuk mempresentasikan algoritma baik itu menggunakan flowchart dan pseudocode ya sebelum nanti akan diimplementasikan ke dalam program. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan ya di dalam mata kuliah ini itu adalah Java itu ya. Nah, selain itu juga nanti mahasiswa akan dikenakan dengan penggunaan IDE atau Integrated Development Environment. Nah, itu sebagai nantinya alat bantu dalam proses penulisan, kemudian pengujian dan pengembangan kodenya yang akan kita buat nantinya. Nah, di mata kuliah ini memiliki bobot itu sebesar 3 SKS ya, yang disertai kegiatan praktikum untuk membantu mahasiswa nantinya memahami materi secara langsung melalui latihan dan membuat program sederhana. Nah, dengan adanya praktikum nantinya diharapkan mahasiswa juga mampu ya untuk mengembangkan berbagai macam keterampilan pemrograman secara lebih efektif dan aplikatif. Oke, kita akan masuk ke materi pertama ya. Nah, sebelum kita ini ya mempelajari bahasa pemrograman, hal yang paling penting ya yang harus dipahami adalah itu konsep algoritma. Nah, algoritma ini merupakan langkah-langkah ya atau urutan proses yang disusun secara logis dan sistematis ya nantinya untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga nanti menghasilkan suatu output atau nanti tujuan tertentu gitu ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita itu sering menggunakan algoritma tanpa kita sadari. Misalnya, nah ini ya langkah untuk membuat kopi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada proses login ke aplikasi ataupun nanti mencari tempat yang menggunakan peta digital gitu ya. Nah, semua ini dilakukan dengan urutan langkah yang jelas dan terstruktur gitu ya. Nah, di dalam dunia pemrograman, algoritma ini menjadi dasar utama ya sebelum kita menulis coding program. Nah, program yang baik ini berasal dari algoritma yang baik. Nah, oleh karena itu, di mata kuliah ini ya nantinya ini ya mahasiswa nanti akan dituntut ya bisa pertama itu ada menganalisis suatu permasalahan, kemudian nantinya ada menyusun langkah penyelesaian sistematis, lalu membuat flowchart, lalu mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman Java, gitu ya. Nah, itu merupakan tujuannya kenapa kita harus belajar tentang algoritma. Nah, di slide ini ya, di sini ada terdapat contoh sederhana ya bagaimana penerapan algoritma di dalam kehidupan sehari-hari yaitu ini dia di sini menentukan ya cara pergi ke Bogor itu, itu. Tujuan akhirnya adalah sampai ke Bogor. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan ya atau langkah atau metode yang dapat kita gunakan. Kita bisa menggunakan naik kereta api ataupun naik taksi ataupun naik angkot gitu ya untuk menuju ke kota Bogor. Nah, dari contoh ini kita dapat ya memahami bahwa algoritma ini merupakan urutan ya atau langkah ya untuk mencapai tujuan tertentu walaupun tujuannya sama, gitu ya. Nah, setiap pilihan ini memiliki suatu proses, waktu, biaya, dan efisiensi yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi, dari ketiganya ini ya, baik kereta, taksi, angkot ini yang memiliki itu ya, ada segi dari segi waktu, kemudian ada segi biaya dan efisiensinya. Nah, di dalam dunia pemrograman, nah kondisi ini kondisi seperti ini sering terjadi ya. Jadi suatu masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara atau algoritma. Namun nantinya seorang programmer dia harus memilih solusi yang paling efektif dan efisien sesuai nanti dengan kebutuhannya. Nah, melalui contoh ini nantinya mahasiswa diharapkan dapat memahami ya. Yang pertama itu algoritma ini digunakan nanti untuk menyelesaikan masalah, kemudian satu masalah ini bisa memiliki banyak solusi. Lalu, setiap solusi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu ada pemilihan algoritma yang tepat itu sangat penting di dalam pemrograman. Nah, konsep inilah nantinya yang akan kita terapkan ya saat kita akan mencoba ya untuk membuat program komputer menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, kemudian di sini ada definisi ya tentang program dan bahasa.
Nah, setelah tadi kita ya memahami tentang apa itu algoritma, langkah berikutnya adalah memahami ya apa yang dimaksud dengan program dan bahasa pemrograman. Nah, program ini merupakan sebuah sekumpulan instruksi atau perintah yang ditulis ya menggunakan bahasa tertentu yang nantinya akan dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Nantinya untuk menyelesaikan suatu tugas atau menghasilkan output yang diinginkan. Nah, komputer dia tidak dapat memahami bahasa manusia secara langsung, maka oleh karena itu dia diperlukan suatu bahasa pemrograman sebagai media komunikasi antara manusia dengan si komputer. Nah, bahasa pemrograman ini digunakan nantinya untuk menerjemahkan logika ya, logika di dalam logika dan algoritma yang telah dibuat menjadi sebuah bentuk kode program yang nantinya dapat diproses oleh sistem komputer. Nah, di mata kuliah ini nantinya bahasa yang kita gunakan itu yang saya jelaskan tadi yaitu ada pemrograman Java ya. Nantinya dengan menggunakan Java nanti diharapkan mahasiswa ini akan belajar ya bagaimana nantinya kita dapat menulis instruksi program, kemudian memahami struktur dasar pemrograman, lalu bagaimana kita akan mengolah input dan output yang dihasilkan, lalu membuat logika, baik itu percabangan ataupun nanti ada perulangan. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan sederhana menggunakan coding program. Lalu terakhir itu adalah memahami ya atau melalui pemahaman konsep program dengan bahasa program. Itu. Oke, nah sini bahasa pemrograman ini merupakan bahasa yang formal ya, yang hampir digunakan ya nantinya untuk memberikan sebuah instruksi kepada komputer. Yang nantinya dia agar dapat menjalankan suatu tugas dan menghasilkan keluaran sesuai yang kita inginkan. Nah, dengan bahasa pemrograman nantinya manusia dapat berkomunikasi dengan komputer melalui kode-kode tertentu yang memiliki aturan penulisan ataupun nanti sintak. Nah, di slide ini ya terdapat ya kita dapat melihat ya berbagai macam pemrograman baik itu dari ada tiga ya ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada tingkat rendah ya. Nah, uh, pemrograman dengan tingkat rendah ini ya bahasa yang dekat ya dengan mesin atau perangkat keras komputer. Nah, biasanya ini bahasa yang sulit dipahami atau dimengerti oleh manusia karena dia menggunakan kode biner ataupun nanti sebuah instruksi dari mesin. Lalu ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, ini biasanya bahasa yang berinteraksi ya dengan perangkat keras, namun dia tetap lebih mudah dipahami oleh si programmer ya. Misalnya itu ada contoh pemrograman bahasa C ya. Lalu ada pemrograman tingkat tinggi. Nah, ini bahasa yang lebih mudah ya, yang lebih mudah dipahami manusia karena dia menggunakan sintak yang lebih simpel dan lebih tidak ya, apa ya lebih simpel, sederhana dan terstruktur. Contohnya itu ada banyak sekali ya, ada Python, kemudian Delphi, Java, Visual Code dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, nantinya di dalam mata kuliah ini nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java yang termasuk bahasa dikategorikan itu tingkat tinggi. Kenapa kita membeli Java? Karena yang pertama itu ya dia mudah dipelajari untuk pemula, kemudian dia memiliki berbagai macam struktur program yang jelas, lalu banyak digunakan di dalam pengembangan aplikasi, lalu dia mendukung konsep pemrograman modern gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ah, Kita masuk ke slide ketujuh ya. Nah, di sini seorang programmer ini merupakan seseorang ya yang secara profesional dia akan bertanggung jawab di dalam pembuatan, kemudian ada pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak ataupun nanti aplikasi. Nah, seorang programmer ini dia akan bekerja ya dengan menggunakan bahasa pemrograman untuk menerjemahkan algoritma dan logika menjadi sebuah program yang dapat dijalankan oleh si komputer. Nah, selain menulis coding program, programmer ini biasanya juga dia bertugas ya untuk menganalisis masalah, kemudian melakukan pengujian program dan memperbaiki kesalahan atau yang kita sebut dengan debug gitu ya, serta nanti akan memastikan aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan si user atau si pengguna. Nah, dalam pengembangan ya apa? Dalam perkembangan teknologi saat ini
si programmer ini memiliki peran yang paling penting ya dalam berbagai bidang seperti baik itu kita ketahui ya ada pembuatan website, kemudian ada aplikasi mobile, lalu ada tentang game dan lain sebagainya. Jadi semuanya dibutuhkan seorang programmer yang handal untuk membuat aplikasi yang telah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian kita akan masuk ke FPC ya atau representasi algoritma. Nah, FPC atau representasi algoritma ini merupakan cara ya, cara menggambarkan bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah agar lebih mudah dipahami sebelum nantinya kita diterapkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, pada umumnya algoritma ini akan dipresentasikan ke dalam dua bentuk gitu ya, dalam dua bentuk yaitu ada flowchart dan ada namanya pseudocode gitu ya. Nah, flowchart ini nantinya ini merupakan representasi algoritma dalam bentuk diagram ataupun nanti sebuah simbol ya, sebuah simbol-simbol tertentu yang nantinya akan menunjukkan bagaimana itu alur proses secara visual gitu ya. Nah, dengan nantinya ada flowchart, ini kita dapat ini ya, oke sebentar, ini agak tiba-tiba berat laptop saya ini, sebentar. Oke, nah ini ya apa namanya dengan flowchart artinya kita dapat mengurutkan ya bagaimana langkah-langkah untuk penyelesaian masalah ini dapat dilihat lebih lebih jelas dan lebih sistematis gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan ini ya, ini ada namanya persekot ini merupakan penulisan ya, penulisan algoritma menggunakan bahasa sederhana yang menyerupai bahasa pemrograman. Namun di sini dia tidak terikat pada aturan sintak ya, aturan sintak bahasa program tertentu. Jadi penggunaan dari psikot ini bisa digunakan nanti untuk menggambarkan bagaimana logika program ini agar lebih mudah dipahami sebelum nanti akan diubah menjadi sebuah kode program yang sebenarnya gitu ya. Jadi ada dua perbedaan ya. Kita boleh menggunakan flowchart ataupun dengan menggunakan psikot gitu. Jadi kalau misalnya orang umum sebaiknya kita menggunakan flowchart biar nampak urut-urutannya. Tapi kalau misalnya sesama programmer kita bisa menggunakan psikotes karena kita sudah tahu mulai dari mana, kemudian apa variabelnya, kemudian apa inputnya, kemudian bagaimana proses, lalu apa yang akan ditampilkan gitu. Jadi boleh menggunakan dua-duanya. Tapi saya sarankan kalau kita mengerjakan project ya, mengerjakan project sebaik kita menggunakan flowchart gitu ya, biar orang umum yang tidak tahu tentang komputer dia bisa paham bagaimana step by stepnya untuk buat program gitu. Oke, ini selamat datang ya yang baru bergabung ya. Nah, ini saya lanjut aja ya, karena kita sudah dari tadi ya, mulai dari jam 11 tadi. Oke, di sini ada ciri dan manfaat ya, ciri dan manfaat belajar. Kenapa kita harus belajar algoritma gitu ya? Nah, algoritma ini dia memiliki beberapa ciri utama yaitu memiliki ada input dan output gitu ya. Kemudian juga terdapat suatu proses atau langkah-langkah penyelesaian. Nah, ini disusun secara logis ya dan sistematis nantinya untuk menghasilkan keluaran tertentu. Ya, di sini dia memiliki sebuah instruksi yang sangat jelas serta mempunyai titik berhenti atau yang disebut dengan stopping rule itu ya. Sehingga nantinya proses ini dapat selesai dengan baik. Nah, ciri-ciri tersebut ini menunjukkan bahwa algoritma ini dibuat ya secara terstruktur agar nantinya mudah dipahami dan diterapkan di dalam berbagai macam permasalahan yang terjadi gitu ya. Nah, dengan kita mempelajari ya algoritma ini nanti juga akan memberikan banyak 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 manfaat gitu ya, terutama ini dalam dunia pemrograman dan teknologi informasi. Nah, dengan belajar algoritma nantinya mahasiswa juga dapat ya meningkatkan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis dan juga nanti akan melatih ya kemampuan analisis dalam menyelesaikan masalah serta nantinya akan membantu bagaimana kita untuk menemukan solusi secara lebih cepat dan efisien gitu karena oleh karena itu ya nantinya dengan kita belajar ya tentang algoritma ini akan menjadi sebuah dasar atau basic ya yang penting bagi mahasiswa dalam mempelajari pembangunan komputer dalam mengembangkan aplikasi gitu. Jadi sebelum kita membuat project ya, membuat project kita sebaiknya emang basicnya itu adalah kita harus paham dulu algoritmanya dulu ya, bagaimana step by stepnya kita membuat program ya. Gitu. Oke, nah di sini ada ya di dalam penyusunan algoritma ya sebenarnya itu tidak ada terdapat aturan baku ya yang harus diikuti secara mutlak. Namun sebaiknya ya sebuah algoritma yang baik itu dia harus memenuhi berbagai macam syarat agar dapat digunakan nantinya untuk menyelesaikan masalah secara benar dan efektif gitu ya.
Nah, cara pertama itu adalah dia harus memiliki input, gitu ya. Nah, input ini adalah data ya atau nilai yang akan digunakan nantinya sebagai sebuah masukan dalam proses untuk penyelesaian masalah gitu ya. Karena nantinya kalau tanpa input data ya tidak bisa kita eksekusi gitu ya. Lalu yang kedua itu ada namanya ini ya, ada output ya. Nah, output ini merupakan hasil akhir yang akan diperoleh setelah proses dilakukan. Lalu ada namanya definiteness. Nah, ini artinya ya, setiap langkah atau instruksi yang dibuat itu dia harus jelas dan detail. Atau tidak membingungkan atau bisa kita katakan itu mudah dipahami oleh si pengguna. Nah, selain itu algoritma juga dia harus memiliki namanya itu ada finiteness. Ya, yaitu merupakan proses yang nantinya akan dilakukan dia harus memiliki titik akhir atau berhenti setelah sejumlah langkah tertentu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian terakhir itu ada namanya effectiveness. Ini merupakan ini ya, yang berarti ini setiap langkah dalam algoritma ini harus dapat dikerjakan secara nyata, sederhana, dan mampu nanti akan memberikan sebuah hasil yang sesuai dengan tujuan penyelesaian masalah. Nah, syarat-syarat ini merupakan ini ya syarat bagaimana kita untuk menyusun algoritma dan susun secara lebih terstruktur, efisien dan mudah diterapkan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi di dalam pemrograman itu kita harus mempunyai kelima ini gitu ya. Oke, kita masuk ke ini ya ke slide berikutnya ini kalau nggak salah ini di apa namanya di UT ini kalau nggak salah di slide ketiga ya di pertemuan ketiga kalau nggak salah ini. Ya, kita akan masuk ke struktur dasar dari algoritma. Nah, kita akan masuk ke namanya sekuensial. Nah, algoritma sekuensial ini merupakan algoritma ya, yang langkah-langkah atau instruksinya ini dikerjakan secara berurutan, baik itu dari awal sampai dengan akhir. Nah, pada jenis algoritma ini, setiap perintah ini harus dijalankan sesuai dengan urutan dan tidak boleh ada langkah yang dilewati. Karena setiap proses ini akan saling berkaitan untuk menghasilkan sebuah output yang benar. Nah, sebagai contoh adalah seperti ini. Ya, apabila ya algoritma ini dia memiliki 20 langkah gitu, ya, maka seluruh langkah tersebut harus dikerjakan secara berurutan, mulai dari langkah pertama ya, angka 1 sampai dengan ke langkah ke-20 tanpa kita harus melewati satu langkah pun. Nah, jika ada langkah yang dilewati, maka proses dapat mengalami kesalahan ataupun nanti bisa jadi hasil yang peroleh itu tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, inilah yang disebut dengan konsep sekuensial yang merupakan bentuk dasar dalam kita untuk penyusunan algoritma yang sangat penting dipahami ya sebelum kita mempelajari bagaimana suatu algoritma yang lainnya seperti itu ada pencabangan dan perulangan karena kalau kita sudah masuk percabangan itu kita harus melewati step by step ya jangan sampai kelewat gitu. Jadi kalau bisa kelewat maka logika yang akan kita pakai itu dia akan berbeda artinya atau hasilnya itu akan benar-benar tidak sesuai apa yang kita inginkan. Oke, kemudian kita akan masuk ya contoh ya contoh di dalam flowchart dan psikodet ini ya. Nah, di contoh ini ya di sini apa namanya ya? Ini ada proses ya, proses yang dilakukan secara berurutan ya untuk menghitung penjumlahan dua buah nilai, yaitu ada nilai apa namanya nilai A dan nilai B gitu ya. Nah, di flowchart ini alur itu akan dimulai dengan start, kemudian akan membaca sebuah nilai A dan nilai B. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah proses untuk menghitung nilai sum sama dengan A ditambah B. Lalu akan ditampilkan hasilnya. Gitu ya, akan ditampilkan hasilnya dan diakhiri dengan N. Nah, semua langkah ini berjalan secara sistematis dari atas sampai dengan bawah tanpa ada proses yang dilompati. Nah, hal yang sama juga dilakukan dengan si psikot ini ya. Jadi ada mulai, kemudian ada nilai A sama dengan 2529, B-nya 256, kemudian ada nilai hitungnya, lalu cetak saf dan selesai. Jadi dari kedua contoh ini kita dapat ya memahami bahwa algoritma sekuensial ini mengharuskan setiap instruksi ini ya dijalankan sesuai dengan aturan. Nah, jika ada satu langkah yang dilewati, maka proses perhitungan tidak dapat menghasilkan output yang benar. Nah, oleh karena itu, makanya urutan langkah dalam algoritma ini sangat penting ya untuk memastikan bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan gitu.
Oke, kemudian kita akan masuk ke sebuah namanya itu ada seleksi, gitu ya. Nah, seleksi ya di dalam algoritma ini digunakan nantinya ketika ya suatu permasalahan ini memiliki dua atau lebih alternatif ya penyelesaian atau pengambilan keputusan. Nah, pada suatu seleksi inilah program akan memilih ya tindakan tertentu berdasarkan kondisi atau syarat yang telah diberikan. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka instruksi tertentu akan dijalankan. Sedangkan jika kondisi tidak terpenuhi, maka program dapat menjalankan instruksi yang lainnya. Nah, konsep seleksi ini sangat sering kita gunakan di dalam pemrograman, terutama untuk menentukan menentukan keputusan berdasarkan suatu kondisi. Contohnya misalnya seperti ini. Apa namanya? Seperti nanti untuk menentukan apakah seorang mahasiswa ini lulus atau tidak berdasarkan suatu nilai. Kemudian juga ada menentukan bilangan tersebut apakah ganjil atau genap, ataupun nanti juga bisa menentukan diskon berdasarkan jumlah pembelian gitu ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman, struktur seleksi ini biasanya menggunakan perintah yang sering kita jumpa itu ada if ya, ada if else ataupun nanti ada switch. Jadi ketiga-tiga itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Kapan kita harus menggunakan if ataupun kapan kita harus menggunakan if else ataupun nanti kapan harus kita menggunakan switch. Jadi tergantung dari kasus yang akan kita kerjakan nantinya gitu ya. Nah, dengan ada seleksi, nantinya program yang dapat bekerja ini akan lebih efisien atau lebih dinamis karena nanti akan mampu memberikan hasil yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Oke, kemudian kita akan masuk ya. Ini ada contoh flowchart ya, dan berikutnya seperti ini. Nah ya, ini ada contohnya if tadi ya. Nah di sini ada penggunaan struktur seleksi ya dalam bentuk flowchart dan persekot. Nah di contoh ini ya program ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang ini ya diperbolehkan untuk menonton berdasarkan usia yang telah dimasukkan. Nah proses ini dimulai dengan menginputkan ada usia ya. Kemudian program akan melakukan pengecekan kondisi apakah usia ini lebih dari 17 atau tidak ya. Nah, jika kondisi bernilai iya, maka program dia akan menampilkan pesan print silakan menonton atau Anda boleh menonton gitu ya. Maka sebaliknya, kalau usianya di bawah dari 17, maka program akan menekan pesan Anda tidak boleh menonton. Nah, itu maka proses selesai gitu ya. Nah, contoh ini menggambarkan ya, menunjukkan bahwa struktur seleksi ini akan digunakan nanti untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, program ini biasanya akan memilih ya satu dari beberapa alternatif ya tindakan sesuai hasil pengecekan kondisi yang diberikan. Nah, di dalam pemrograman konsep ini paling penting ya karena nanti akan banyak ya permasalahan yang akan nantinya memerlukan suatu keputusan yang berbeda berdasarkan data atau kondisi tertentu gitu ya. Jadi biasanya ini ya kita akan gunakan misalnya kalau untuk pengerjaan skripsi itu kita bisa menggunakan tentang sistem penentuan keputusan eh, pemilihan karyawan terbaik ataupun sistem penentuan keputusan pemilihan produk handphone terbaik menggunakan metode apa gitu ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan if else seperti itu. Oke, kemudian kita akan masuk ke perulangan ya. Nah, ini perulangan ini merupakan suatu proses ya untuk menjalankan sebuah instruksi atau langkah tertentu secara berulang-ulang hingga kondisi atau tujuan yang diinginkan ini akan tercapai. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ini banyak ya aktivitas yang dilakukan secara ulang. Seperti itu ada kita apa namanya mandi, kemudian makan, belajar dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, begitu pula ya di dalam dunia algoritma dan pemrograman, di sini juga terdapat banyak proses ya yang perlu dilakukan secara berulang kali ya untuk menjadikan suatu pekerjaan secara lebih efisien. Nah, dengan menggunakan ya struktur perulangan, biasanya programmer dia tidak perlu ya menulis instruksi yang sama secara berulang. Maka karena si program ini dapat menjalankan perintah secara otomatis sesuai dengan jumlah ataupun kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di dalam pemrograman, struktur perolongan ini biasa digunakan nantinya untuk menampilkan data berkali-kali, ya, kemudian menghitung jumlah tertentu ataupun nanti dia bisa memproses data di dalam jumlah yang besar. Nah, beberapa bentuk perolangan yang paling sering digunakan itu adalah perintah for, while, dan do while, gitu ya. Nah, nantinya dari ketiga tersebut ya, nantinya akan memahami ya bagaimana konsep perolangan. Nanti juga masih juga dapat membuat program yang lebih efektif, kemudian terstruktur dan efisien dalam menyelesaikan berbagai suatu permasalahan. Oke, kemudian kita akan masuk ke slide berikutnya ini tentang flowchart ya. Ada flowchart. Nah, flowchart ini merupakan suatu diagram yang digunakan nantinya untuk menggambarkan bagaimana
suatu alur ya, algoritma ataupun proses secara visual dengan menggunakan beberapa simbol yang telah ditentukan. Nah, nantinya setiap simbol dalam flowchart ini memiliki beberapa fungsi yang berbeda yang dapat digunakan nanti untuk mewakili berbagai macam langkah-langkah proses, mulai dari itu awal, kemudian proses, input, output maupun keputusan hingga nantinya ada yang disebut dengan akhir dari program, gitu ya. Nah, nantinya dengan menggunakan flowchart ya atau alur penyelesaian masalah nanti kita dapat melihat ya secara detail atau jelas ya, terstruktur dan mudah nanti dipahami. Nah, flowchart ini nantinya akan membantu ya pihak si programmer atau si pengguna nantinya untuk memahami bagaimana urutan proses sebelum algoritma diterapkan ke dalam bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, di dalam pembuatan program biasanya flowchart ini sangat bermanfaat ya karena nanti dapat mempermudah analisis masalah, kemudian membantu menentukan kesalahan logika ataupun nanti serta menjadi pedoman dalam menuliskan coding program. Nah, oleh karena itu flowchart ini menjadi salah satu bentuk representasi algoritma yang paling sering digunakan dalam proses perancangan sistem dan pembangunan komputer. Jadi kalau misalnya kita bikin skripsi ya, itu diwajibkan ya. Di bab terakhir itu dilampirkan itu ada namanya flowchart, itu wajib dilampirkan ya sebagai biar kita nampak bagaimana struktur dari program yang kita buat, gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini contoh flowchart ya. Ini dia menghitung kecepatan ya, menghitung kecepatan dan percepatan berdasarkan nilai jarak dan waktu. Di sini kita menggunakan rumusnya V sama dengan S per T dan A dengan V per T, gitu ya. Nah, di proses flowchart ini dimulai itu ada namanya mulai ya, kemudian dilakukan deklarasi variabel yaitu ada kecepatan V, kemudian ada percepatan A, jarak S, dan waktu T. Nah, setelah itu, si pengguna dia akan mencoba untuk memasukkan nilai jarak, ya, nilai jarak dan waktu sebagai input. Nah, program dia kemudian akan menghitung berapa nilai kecepatan menggunakan rumus V, oke, bentar, maaf ya, ini agak oke, ya rumus V sama dengan S per T. Lalu dia akan menghitung ya kecepatan menggunakan rumus A sama dengan V per T. Itu ya. Nah, setelah proses perhitungan selesai, maka dia program akan menampilkan hasil dari kecepatan dan percepatan. Kemudian proses diakhiri dengan tanda selesai. Nah, ini merupakan ini ya salah satu contoh ya penggunaan flowchart menggunakan simbol yang telah ditentukan ya. Kapan kita harus menggunakan simbol yang ini semua itu sudah ada aturannya, ya. Nah, aturannya adalah di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada aturannya ya. Di sini ada simbol ya. Ada simbol. Ya, ini disebut dengan terminator. Ini menunjukkan sebagai suatu proses awal atau akhir dari suatu proses dari program. Lalu ada namanya ini preparation. Ini digunakan nanti untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data yang akan kita masukkan nantinya. Lalu ada data. Nah, ini merupakan data input ataupun nanti output. Ya, lalu ada proses. Ini merupakan proses ya, misalnya proses untuk menghitung yang tadi. Jadi semuanya ada simbol ya. Kapan kita harus menggunakan simbol ini. Jadi kita akan menyesuaikan dengan aturan yang seperti ini. Oke, kemudian, nah di sini ada simbol lagi ya. Ini ada dedication ya, keputusan atau yang kita sebut dengan percabangan ya. Jadi ini akan memutuskan dari kemungkinan yang tadi ada if, ada else, ya dan tidak, gitu ya. Lalu ada konektor. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk menyambung ada flowchart yang terputus ya, karena halaman kerja yang tidak muat ataupun dia harus pindah halaman kerja berikutnya. Ya, biasanya seperti ini. Kalau kita bikin di kertas, kemudian tidak tidak apa ya tidak sampai ya atau tidak kita sudah habis terpaksa kita sudah halaman, berarti kita bisa menggunakan simbol ini untuk menunjukkan berarti oh ini ada sambungannya lagi di halaman berikutnya, gitu ya. Nah, lalu ada arrow, ini bisanya menyambung ya aliran langkah dari simbol yang satu ke simbol yang lainnya. Lalu ada delay, ini bisa digunakan nanti untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses lainnya. Nah, dari semuanya ini yang akan kita gunakan dalam penggunaan flowchart ya. Yang paling umum adalah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini sangat jarang digunakan ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa pedoman ya, beberapa pedoman dasar bagaimana kita membuat flowchart yang benar, gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah uh, ini ya, dalam menggambar flowchart ya, semua langkah dan persyaratan proses harus disusun dalam urutan yang logis sesuai dengan alur penyelesaian masalah. Kedua adalah diagram alur harus dibuat secara rapi, jelas dan mudah diikuti ya, agar nantinya tidak menimbulkan ambigu ya atau kesalahan dalam memahami bagaimana suatu proses sedang berjalan. Ketiga adalah
flowchart itu umumnya dibaca itu dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah sehingga nanti alur proses dapat dipahami dengan mudah. Keempat adalah ini adalah simbol proses hanya memiliki satu garis ya yang keluar yang bertujuan kelanjutan langkah berikutnya. Kelima adalah ini ada simbol keputusan ya. Di sini hanya terdapat satu garis larian yang masuk, tetapi dia memiliki dua garis ya, ada yang keluar dan menunjukkan kemungkinan hasil kondisi seperti true, false ataupun ya dan tidak. Terakhir adalah ini adalah simbol terminal yang digunakan nantinya sebagai tanda mulai ataupun tanda selesai. Dia hanya memiliki satu garis larian saja, baik itu masuk maupun dia keluar sesuai dengan posisi dalam flowchart. Oke, nah, ini merupakan aturan ya, bagaimana kita nantinya untuk membuat sebuah flowchart yang baik dan benar. Oke, kemudian ini masuk ke slide ke berikutnya ya. Ini ada pedoman ya, pedoman dasar yang membuat sebuah flowchart ya. Nah, ini ya, yang saya jelaskan tadi ya, ini hampir sama ya. Kita harus mengikuti secara step by step ya. Jadi yang gambar ini bentuknya salah ya. Dia mulai langsung tiba-tiba dia menghitung. Pasti dia programnya akan bingung gitu ya. Sebaiknya adalah kita mulai seperti kita mulai, kemudian kita kenakan dulu apa variabelnya, lalu kita akan menghitung ya input, lalu ada proses dan hasil. Nah, ini adalah tahap yang benar bagaimana kita untuk memulai sebuah flowchart. Jadi biar tidak bingung nih programnya gitu. Oke, kemudian, nah ini yang saya jelaskan tadi ya, bagaimana kalau kita misalnya pindah halaman ya, dari kertas halaman pertama atau dibaliknya. Nah, biasanya kita akan menggunakan simbol ini, simbol A. Jadi menunjukkan, oh berarti yang ini ada lanjutan lagi. Berarti lanjutan seperti ini dia. Nah ini ya, kalau misalnya ini ya, untuk mempercepat ya, kalau misalnya halaman tidak cukup halaman pertama atau perlu pindah halaman, kita bisa menggunakan yang ini. Oke, kita akan masuk ke um, pseudocode ya. Nah, kita akan masuk ke ini. Nah, ini merupakan sebuah deskripsi singkat ya dan sederhana ya dari suatu algoritma yang ditulis menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, pseudocode ini bisa digunakan nantinya untuk menggambarkan step by step ya logika penyelesaian masalah sebelum diubah menjadi coding program yang sebenarnya. Nah, ini berbeda ya dengan bahasa pemrograman. Psikotet dia tidak memiliki beberapa aturan penulisan atau sintak yang baku sehingga nanti lebih fleksibel dan mudah dipelajari. Nah, apa tujuan utamanya ya dari si psikotet adalah nantinya membantu si pihak programmer untuk memahami bagaimana ya logika program ini tanpa dia harus langsung menulis codingnya dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, oleh karena itu si psikotet ini lebih difokuskan pada bagaimana urutan proses dan logika penyelesaian masalah, bukan pada aturan teknik dalam bahasa pemrograman. Nah, biasanya Psikot ini ya biasanya ditulis menggunakan bahasa sehari atau bahasa campuran istilah pemrograman sederhana seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris karena ditujukan nantinya untuk dibaca oleh si manusia gitu ya. Nah, psikot ini dia tidak dapat dijalankan langsung oleh si komputer atau si kompiler maka dengan menggunakan psikot ini nantinya akan mahasiswa akan lebih mudah ya untuk bagaimana merancang algoritma kemudian memahami alur program serta nanti mengurangi kesalahan logika sebelum program diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java. Nah, di sini ya ada tata cara ya, tata cara atau struktur dari si psikote tersebut. Nah, bagian pertama ini adalah berisi dari program ya, nama algoritma ataupun nama kelas. Nah, pada bagian ini nantinya biasanya juga akan ditambahkan penjelasan singkat mengenai apa tujuan, kemudian apa masalah dan yang akan diselesaikan oleh si program. Nah, judulnya akan membantu si pihak pembaca untuk memahami bagaimana gambaran umum dan dari algoritma yang akan dibuat gitu ya. Nah, kemudian di bagian kedua ini adalah namanya deskripsi. Nah, bagian ini akan menjelaskan bagaimana kebutuhan program ya seperti ada deskripsi variabel, kemudian ada konstansta, tipe data, prosedur maupun fungsi yang akan digunakan dalam algoritma. Nah, deskripsi ini nanti akan berfungsi ya untuk mempresentasikan sebuah komponen yang diperlukan sebelum proses dijalankan. Lalu yang ketiga ada namanya implementasi, yaitu inti dari psikot adalah berisi langkah-langkah atau instruksi algoritma secara berurutan. Nah, pada bagian ini seluruh proses penyelesaian masalah dituliskan secara sistematis, mulai dari input, kemudian proses pengolahan data hingga menghasilkan suatu output. Nah, ini merupakan tata cara ya atau struktur bagaimana kita untuk menulis psikot. Oke, kemudian ini ada contohnya ya. Ini ada contohnya ya. Penggunaan bersekut itu ada pertama itu ada mulai, kemudian ada kelas mencari bilangan ganjil 1 sampai dengan 10, ada deklarasinya apa, kemudian ini awalnya apa, lalu ada
perulangan, kemudian while, dan lain sebagainya. Ini merupakan contohnya. Oke, kemudian kita akan masuk ya ke pengantar Java, gitu ya. Nah, Java ini merupakan salah satu ya pemrograman tingkat tinggi ya, yang paling banyak digunakan di dalam dunia teknologi ya dan perkembangan perangkat lunak. Nah, Java ini bisa dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari ya. Ini memiliki struktur yang jelas, kemudian serta dapat digunakan nanti untuk membuat berbagai macam aplikasi, begitu aplikasi desktop, web, mobile, hingga sistem interface. Jadi di Java ini ada banyak-banyak ya, ada namanya Java JavaScript ya, kemudian ada Java HTML dan lain sebagainya. Jadi dia berbeda-beda ya, berbeda-beda program ya. Jadi kalau kita misalnya web bisa kita menggunakan JavaScript ya. Kalau untuk mobile bisa ada namanya di apa namanya di saya lupa apa namanya itu. Nanti akan coba saya cari apa namanya yang tepatnya. Oke, kemudian di sini ada sejarah ya, sejarah rilis Java ya. Nah, Java ini ya dikembangkan itu pertama kali itu pada tahun 91 ya oleh si namanya James Gosling ya dan timnya di Sun Microsystem. Nah, bahasa pemrograman ini awalnya ya ini dibuat nantinya untuk kebutuhan perangkat elektronik dan sistem interaktif ya. Namun seiring berkembangnya ya zaman ya, kemudian Java ini dirancang dengan konsep read once run anywhere ya yang memungkinkan nantinya program Java ini dapat dijalankan di berbagai macam sistem informasi ya tanpa perlu banyak perubahan coding. Nah, di sini program Java ini ya ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi ya dari waktu ke waktu dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2018 gitu. Jadi ini sebetulnya masih ada lagi sih yang terbaru ya. Ini dari pihak ininya menggambarkan cuma sampai 2018 padahal masih ada lagi pengembangan berikutnya lagi. Oke, kemudian ini ya ada konsep pemrograman. Kita akan masuk ke konsep pemrograman ya. Nah, konsep pemrograman ini ya ini merupakan ada dua ya. Yang pertama ini dia akan menggambarkan tentang ini ya ada terstruktur ya. Nah, bisa ini pendekatan pemrograman ya yang nanti akan menggunakan berbagai macam urutan atau langkah-langkah ya yang logis dan terstruktur untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Lalu ada namanya OOP. Nah, ini pendekatan pemrograman yang berbasis objek ya, menggabungkan data atribut, kemudian ada metode dan satu kesatuan yang disebut dengan objek gitu. Jadi kalau misalnya project besar atau melibatkan banyak tim, biasanya orang lebih lebih menggunakan dengan konsep yang ini, menggunakan OOP gitu ya. Nah, oke, kemudian kita akan masuk ke namanya ini, ya, tentang OOP atau Object Oriented Programming. Nah, di Java ini ya, Java ini dia apa ya, lebih dominan dia berbasis OP. Karena apa? Karena di OP ini dia akan disebut dengan bisa berbasis objek kelas atau disebut dengan kelas, lalu ada pewarisan, lalu ada enkapsulasi dan abstraksi dan polimorfisme. Nah, nanti ini akan saya jelaskan ya di web berikutnya lagi ya. Apa yang membedakan antara keempat ini dan kapan harus kita menggunakannya dari kelima yang ini. Nah, di sini ya ada objek ya. Oh, di sini sudah ada. Oke, nah di sini ada objek ya. Nah, objek ini ya bagian terkecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Nah, oke, nah di sini ya nantinya ya objek ini ya merupakan bagian dasar ya atau bagian terkecil ya dalam pemrograman yang nantinya akan memiliki sebuah sifat, kemudian ada karakteristik serta perilaku tertentu. Nah, objek ini bisa digunakan nanti untuk merepresentasikan suatu benda atau entitas nyata gitu ya, nyata ke dalam program komputer sehingga nantinya program dapat dibuat ya lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Dan nantinya setiap objek ini akan memiliki sebuah atribut ataupun nanti properti yang disebut sebagai sebuah state ya, atau status. Nah, atribut ini akan digunakan nanti untuk menyimpan sebuah entitas atau nilai yang menggambarkan sebuah kondisi dari objek tersebut. Nah, contohnya misalnya objeknya si mahasiswa ya. Di mahasiswa ini dapat memiliki atribut ya seperti ada nama, kemudian name, jurusan dan semester. Nah, selain atribut, objek juga memiliki sebuah metode atau behavior atau perilaku yang nanti akan berfungsi sebagai tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Nah, metode ini akan digunakan nantinya untuk menjalankan proses tentu maupun mengakses atribut yang memiliki objek. Contohnya yang tadi ya, objek mahasiswa. Dia dapat memiliki metode seperti belajar, lalu ada mengerjakan tugas, ataupun nanti menampilkan data dari mahasiswa.
Nah, dengan konsep objek ini dalam OP nantinya program akan menjadi lebih modular, mudah dipahami dan mudah dipelihara dan dapat dikembangkan atau digunakan kembali ya dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, nah sudah habis ya untuk di sesi ini ya. Mungkin kita akan sambung lagi ya. Coba saya stop dulu ya. Kita akan coba sambung lagi nanti itu di sesi ke berikutnya. Untuk rekaman nanti akan saya share ya di UT, nanti tolong disimak. Dan beberapa tugas itu akan saya nilai ya. Rata-rata sudah bagus semua ya. Jawaban dari mahasiswa sudah bagus. Cuma untuk tugas akan saya cek satu persatu ya. Kalau ada salah, tolong nanti diperbaiki lagi gitu ya, diperbaiki lagi, kemudian diupload lagi tugasnya untuk biar mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Oke ya, untuk kali ini cukup ya. Terima kasih ya sudah bergabung ya untuk beberapa mahasiswa ya, ada Sofia dan lain sebagainya ya. Saya tutup ya pertemuan dari atau ada mau tanya silakan. Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya. Pertemuan hari ini kita sambung lagi di tweet berikutnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heru. Oke, sama-sama.